Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Rifandia dari kelas 9B, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembangkit listrik tenaga angin atau biasa kalian kenal dengan wind power. Perbedaan derajat dari sinar matahari yang menyinari bumi pada daerah ekuator dan daerah kutub menyebabkan terjadinya perbedaan panas di antara berbagai daerah. Bersama dengan adanya rotasi bumi, terjadilah aliran udara yang disebut angin. Transformasi energi dilakukan dengan memanfaatkan hembusan angin untuk memutar kincir angin yang terhubung dengan turbin angin. Pembangkit listrik tenaga angin menghasilkan listrik dengan menggabungkan beberapa turbin angin sekaligus. Pembangkit listrik tenaga angin juga menjadi sumber energi dunia terbesar kedua setelah panel surya pada akhir-akhir ini. Ada dua jenis pembangkit listrik tenaga angin yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang di daratan dan yang dibangun di pantai. Pantai, angin akan bergerak lebih cepat, lebih kuat, dan lebih stabil dibandingkan angin yang bergerak di daratan. Beberapa hal yang perlu dipikirkan ketika membangun pembangkit listrik tenaga angin di suatu daerah. Salah satunya yaitu keberadaan angin yang harus cukup besar dan stabil. Indonesia sendiri sudah mulai mencoba membangun pembangkit listrik tenaga angin, misalnya di Nusa Penida, pulau kecil di selatan Pulau Bali, dan juga di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ada beberapa kelebihan dari wind power atau pembangkit listrik tenaga angin. Yang kesatu yaitu terbarukan. Energi angin adalah sumber energi bersih, terbarukan, serta tidak habis-habisnya. Selain itu, memanfaatkan pembangkit listrik tenaga angin tidak membakar bahan bakar atau mencemari udara. Yang kedua yaitu biaya operasional rendah. Jadi, investasi awal untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin relatif mahal. Akan tetapi, setelah beroperasi, biaya operasionalnya sangat rendah. Yang ketiga yaitu biaya investasi semakin murah. Investasi untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin telah menurun lebih dari 80% sejak 1980. Berkat kemajuan teknologi dan permintaan yang melonjak, biaya investasinya diperkirakan akan terus menurun di masa mendatang. Yang keempat, ada menghemat dan merawat air besi. Pembangkit listrik tenaga angin tidak menghasilkan emisi partikulat yang berkontribusi terhadap kontaminasi merkuri di danau dan sungai. Energi angin juga menghemat sumber daya air. Yang lalu, jika ada kelebihan, pasti juga ada kelemahan. Dan ini adalah beberapa kelemahan dari wind power atau pembangkit listrik tenaga angin. Yang kesatu yaitu keandalan. Pembangkit listrik tenaga angin bergantung pada kecepatan angin. Jadi, jika kecepatan angin terlalu rendah, energi listrik yang dihasilkan juga rendah. Dua, berpotensi berisik. Bila bilah turbin angin berputar cepat, suara yang bising akan muncul, sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi keluarga dengan anak kecil atau pekerja kantoran. Yang ketiga yaitu membahayakan burung dan kelelawar. Putaran bilah turbin angin berkecepatan tinggi membahayakan burung dan kelelawar yang terbang dan menabraknya. Kebisingan juga dapat mengganggu hewan di tanah. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi pembangkit listrik tenaga angin. Dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton.